selamat malam. Ya, ini perkenalan dulu nih Pak, namanya siapa sama alamatnya mana? Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sahara, Ketua PMTI Kabupaten Wonosobo. Alamatnya di Mirombo Permai, RT 206 Rojoimo, Wonosobo, Mbak. Oke, baik Pak Andi ya. Ini sejak tahun berapa sih Pak ini menjadi Ketua PMTI Wonosobo? Aduh, tahun berapa ya? Lama ya Pak? Sangat lama sebenarnya untuk PMTI. Mungkin aktifnya di perkolongan yang secara organisasi itu diawali dari sekitar tahun 2015-2016. Terus apa nih visi dan misi PMTI Wonosobo Pak? Visi dan misi PMTI Wonosobo itu menjadi visinya adalah menjadikan Merpati Tinggi Wonosobo ini menjadi merpati yang berkualitas dan bisa menjadi merpati terbaik di Wonosobo, serta menjadi hobi merpati ini menjadikan persaudaraan dan seduluran selawase di antara penghobi merpati di Wonosobo khususnya. Baiklah, ini upaya apa saja yang Pak Andi dan rekan-rekan lakukan agar visi misi PMTI Wonosobo tercapai nih? Yang kami lakukan di organisasi ini adalah satu, yang pertama untuk menjadikan merpati ini berkualitas, tentunya rutin diadakan perlombaan-perlombaan baik itu giringan A maupun giringan B, karena memang dengan sering adanya perlombaan secara khusus di Wonosobo itu tentunya akan semakin termotivasi bagi penghobi-penghobi terutama pemula dan yang lain sebagainya, itu tentunya akan menunjukkan kualitas burung yang semakin hari semakin baik di Wonosobo ini. Dan tentunya juga agenda ini selalu kita adakan dengan rutin, dan di setiap giringan tentunya di wilayah masing-masing sudah mempunyai sebuah agenda perlombaan yang sudah kita atur dengan izin resmi. Harus ada rekomendasi dari pengurus PMTI ini untuk mengajukan perizinan ke pihak-pihak terkait tentunya. Oh iya, itu kan upayanya berarti berupa mengadakan perlombaan ya? Iya. Nah sekarang ini kan sedang ada pandemi ya Pak ya. Nah dengan adanya pandemi ini apakah sangat berpengaruh terhadap upaya yang sudah diterapkan untuk memajukan PMTI Wonosobo Pak? Sangat berpengaruh, karena memang ada ketentuan aturan dari pemerintah yang melarang terhadap kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kerumunan atau timbulnya kerumunan, sehingga kita antisipasi dengan pembatasan-pembatasan terhadap lomba yang ada. Kita adakan BOB misalkan dengan batasan peserta, lalu kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, terutama juga tempat pelaksanaan yang tidak di pinggir jalan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, walaupun ada kendala tetapi kita bisa atasi bersama, karena memang penghobi ini sangat banyak di Wonosobo ini. Berarti masih bisa diadakan lomba dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pandemi itu ya Pak berarti ya, terutama dengan prokes yang sangat ketat. Prokes, iya. Nah kira-kira cara apa sih yang pas menurut Pak Andi agar PMTI Wonosobo ini tetap berjalan dengan baik dalam situasi dan kondisi seperti ini Pak? Ya, tetap berjalannya lomba ataupun kompetisi di PMTI ini khususnya di Wonosobo, tentunya kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama terhadap peserta penghobi ini. Untuk bisa melaksanakan lomba tentunya prokes itu harus dijaga dengan ketat, dengan selalu cuci tangan. Kita sediakan tempat-tempat cuci tangan di arena lomba dengan cek suhu tubuh. Pada saat cek suhu tubuh lebih dari 37,5 otomatis tidak boleh memasuki. Lalu jaga jarak tentunya dan pakai masker, sehingga pada saat perlombaan pun pada saat joki yang tidak pakai masker kita diskualifikasi. Itu langkah-langkah yang untuk mendukung prokes ini. Alhamdulillah nurut semua ya Pak ya? Iya, dengan sesuai alhamdulillah. peraturan. Iya. Ini Pak, dulu kan di Wonosobo sudah pernah ya sistem poin main merpatinya. Nah kenapa sih sekarang nggak diteruskan, padahal itu kan bagus Pak?
Sebetulnya memang ide itu saya buat karena mengacu kepada perlombaan di meja, sangat bagus, sehingga setiap ada perlombaan itu ada berapa persen yang kita potong untuk kita sisihkan di setiap perlombaan yang kita kumpulkan, nanti kita berikan di akhir tahun pada saat anniversary misalkan. Tetapi pada saat kita berjalan sudah berapa giringan itu ada kendala yang di situ ada salah satu yang keberatan terhadap pelaksanaan tersebut. Tetapi kemungkinan besar di tahun 2022 nanti kita agendakan dengan beberapa pengurus untuk kita adakan lagi semacam sistem poin, terutama di giringan utama. Karena kalau di giringan yang lain itu karena masih banyaknya pemula yang di situ, sehingga kita mengakomodir terhadap penghobi yang pemula itu kita tidak adakan sistem poin. Tetapi di lomba-lomba utama ini yang nantinya akan kita buat agenda khusus di situ yang nanti di akhir tahun semacam kita buat anniversary, poin tertinggi sampai dengan 10 besar, bahkan mungkin sampai 20 besar dari anggaran yang sudah kita sisihkan itu nanti akan kita berikan semacam hadiah plus tambahan di penutup tahun. Iya, rencana akan diadakan lagi ya Pak ya sistem poinnya. Oke, ini sebelum kita akhiri ada sedikit pertanyaan lagi nih buat Pak Andi. Ini menurut Pak Andi siapa joki yang paling disukai di area Wonosobo khususnya? Joki Wonosobo sebetulnya banyak, tetapi yang hokinya sama karakternya lebih asik saya lihat itu ada dua, itu ada Mas Aan dari BR Kalibeber itu sama Mas Darmadi dari BL Jetis. Mereka berdua tuh ya. Mas Darmadi ya. Iya. Oke, keren. Ini yang kedua nih, menurut Pak Andi, kolong mana yang paling recommended untuk mengadakan event nasional nih Pak? Kolong yang dibuat untuk event nasional itu yang saya rasa treknya jauh, itu paling recommended. Sebetulnya ada satu yang kemarin kita coba di Trenggiling itu bagus, lalu ada kolong baru yang di Perumbanan itu juga bagus, yang treknya itu benar-benar trek jauh gitu loh. Di satu sisi itu, di satu sisi lainnya bahwa parkirnya, tempat pelepasannya, keamanannya sampai dengan jaraknya itu sangat mumpuni untuk trek jauh. Satu lagi yang kemarin sukses kita adakan adalah di kolong Sirandu. Alhamdulillah banyak peserta yang suka juga di sana. Semoga dengan waktu dekat ini bisa diadakan event nasional lagi ya Pak ya. Ya. Pasti sudah banyak yang kangen nih Pak sama Ya, event-event di besar Wonosobo ya. dalam waktu dekat ini ada event mobil dua, yang satu di Kaliwiro itu Ayla, yang satu lagi mungkin menindaklanjuti dari event yang dulu sudah diagendakan ketabrak PPKM sehingga nggak jadi, itu di kolong si benda itu. Tinggal cuaca itu bersahabat atau tidak kalau kita adakan event besar, karena jangan sampai kita melaksanakan event besar terkendala dengan cuaca, lomba tidak selesai, karena puasnya perlombaan itu bila ada muncul sang juara. Ini buat yang nonton jangan lupa event ke depan harus ikut juga ya Pak ya. Ya. Oke nih Pak Andi, kalau merpati yang paling diidolakan saat ini tuh merpati apa nih Pak? Ya kalau di Wonosobo ini yang saya lihat benar-benar istimewa, ACDC kerjanya baik trek pendek maupun trek panjang, khususnya juga di trek panjang itu merpati Pukis. Jokinya Darmadi dari BL, pemiliknya itu Pak Haji Tauhid, sahabat saya dari Jetis sana. Itu luar biasa itu. Saya sangat mengidolakan sama merpati tersebut. Oke, keren. Nah ini yang terakhir Pak, lebih menarik trek panjang atau trek pendek Pak? Trek panjang dong Pak, karena kualitas burung itu akan sangat terlihat pada saat trek panjang tarungnya. Jadi benar-benar dari kualitas tenaga, fisik, manuvernya dan lain sebagainya, benar-benar di situ akan terlihat
pada saat mereka sudah kelihatan di trek panjang itu benar-benar kualitas. Jangan sampai kita mempunyai burung yang hanya trek pendek, tetapi pada saat kita ikut lomba di luar daerah yang rata-rata hampir trek panjang, pasti akan kewalahan. Sehingga trek panjang inilah yang sangat saya harapkan. Nah ini kan sementara di Wonosobo ini kebanyakan treknya pendek semua ya Pak. Ini suatu waktu apakah Pak Andi tuh ingin mengubah trek yang di Wonosobo ini menjadi trek panjang Pak? Sebetulnya bukan trek pendek semua, Mbak, tetapi kebetulan banyak yang trek pendek, tetapi trek panjang pun masih banyak yang rata-rata antara 900 sampai 1,1, sehingga memang dengan sendirinya nanti akan dibuat semacam mungkin kolong agak kayak pantura yang laba-laba khusus di trek-trek panjang. Memang kendalanya ada plus minusnya. Pada saat trek pendek itu biasanya dengan jumlah peserta yang sedemikian banyak bisa selesai karena memang loading burung pada di pelepasan sampai dengan di kolong itu tidak begitu lama. Tetapi di trek panjang itu ada kelemahan, di awal-awalnya biasanya agak lama, sehingga sekarang ini banyak yang diminati oleh pemula-pemula terutama di trek pendek. Tetapi pada saat kita berdiskusi, kita semacam bertanya kepada penghobi merpati yang sudah lama bermain merpati, mereka lebih menyukai trek panjang karena memang benar-benar kualitas burung itu akan terbukti pada saat tarungnya di trek panjang. Oke kalau gitu, terima kasih ya Pak Andi untuk pertemuan kali ini. Semoga Pak Andi sukses selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.